Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan. Cerita inspiratif seputar dunia hewan, dan selamat datang pula ini di Hilwaya Farm ya, di Suruhan Kidul atau Lor ya. Nah, ini di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kita review harga juga nanti, dan gimana ini hasil peternakan yang dicetus oleh Mas Nanang Muhibudin ini. Selamat sore Mas Nanang. Selamat sore Mas Tonda. Apa kabar Mas Nanang? Ini lama nggak jumpa di channel Bukan Dokter Hewan. Alhamdulillah, baik-baik. Di musim hujan kayak gini nih, pakannya tetap sama atau gimana Mas? Kalau kena hujan kayak gitu, pengaruh nggak sebenarnya ini? Alhamdulillah masih sama Mas. Kita masih pakai rumput dan konsentrat. Masih sama. Nggak ada pengaruhnya Mas ya, kena curah hujan tinggi, rerumputan ataupun daun-daun yang lain terus dicoper, disilase gitu, atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama? Ya, kalau misalkan setelah kehujanan ya kita angin-anginkan dulu supaya tidak terlalu basah, terus baru dicoper. Gitu. Baru dicoper. Tapi untuk dikonsumsi dombanya nggak ngaruh ya? Insya Allah kalau sudah diangin-anginkan ya mboten normal seperti kita biasa. Sekalian sambil review harganya Mas Nanang Wah, ini tambah keren aja, ini tambah gendut-gendut aja Mas, karena laktasinya sudah laktasi banyak, lumayan ya sebagian yang gede-gede ini, atau gimana ini? Betul, ini nggih duruan Mas. Oh duruan? Nggih duruan. Oh duruan. Sebagian besar duruan. Sebagian besar duruan. Nggih. Kemarin yang bunting-bunting itu kan kita jual buntingan. Nggih. Jadi yang ini masih duruan. Ada yang sudah laktasi 2 juga ada. Ada yang laktasi 2. Tapi memang genetiknya genetik yang unggul Mas ya. Ini tampak gede-gede, besar-besar kayak gini pedagingnya. Pedaging yang unggul. Nah, ini F Mas, seri F tau nih? Iya, seri F ini. Oh, seri F, pantesan. Nah, tapi warnanya putih. Warnanya putih. Misalkan untuk disilangkan lagi dengan full blood dorper, yang indukan-indukan yang warnanya putih-putih kayak gini, gitu juga kemungkinan anaknya nanti di F2-nya atau F3-nya tetap blackhead ada? Ada, tetap blackhead Mas. Ada yang tetap putih ada. Ada yang blackhead juga ada. Juga ada. Ini seperti ini F2 ini Mas, F2 tapi ini dari indukan yang putih seperti itu. Indukannya putih seperti itu. Anaknya hanya ini. Saja jadinya anaknya seperti ini. Iya. Kalau untuk persentase secara keseluruhan Mas Nanang, yang ke arah blackhead dan juga ke arah yang putih-putih seperti ini keseluruhan itu sebenarnya berapa persen yang enggak blackhead? Kalau anaknya yang pernah kami coba itu di induk dari F1-nya induknya Garut. Garut seperti ini kan induknya Garut. F1 ya putih. Terus nanti F1-nya jadinya putih seperti itu. Kadang ada yang anaknya itu blackhead, kadang ada yang cuma putihnya itu di mata saja atau di mulut saja, seperti itu juga ada. Itu F2-nya gitu. Tapi paling banyak tetap yang blackhead kebanyakan. Iya, tetap yang blackhead. Bahkan ada yang F3 itu juga putih Mas. Putih. Banyak putihnya, maksudnya bukan putih putih asli, gitu ya. Ada cuma kacamata itu ada. Meskipun jarang, tapi kalau rata-rata F3 di kami itu sudah blackhead. Rata-rata sudah blackhead ya untuk F3-nya. Iya. Sebenarnya hal itu pengaruh juga mungkin dari genetik yang indukannya juga kuat seperti itu. Betul, iya. Ada beberapa genetik induknya yang kuat memang. Yang kuat. Jadi bukan kita serta-merta menyalahkan ataupun memvonis bahwasanya pejantannya yang kurang kuat genetiknya, tapi sebenarnya indukannya sebagian memang kuat genetiknya. Memang kuat, tapi dari segi body sudah bagus Mas, rata-rata memang bagus. Tapi untuk perkembangannya Mas, untuk perkembangannya yang blackhead gitu sama yang putih gitu. Kadang lebih bagus yang putih-putih gitu malahan. Oh, kadang malah lebih bagus yang putih Di sini ada Mas contohnya. Oh, ini ada contohnya teman-teman, yuk kita lihat ya. Jadi enggak yang barusan lahir tiap dorper, turunan dorper itu memang persis blackhead seperti bapaknya, cuma ada yang putih. Tapi untuk kualitas perkembangannya itu tidak kalah dengan yang blackhead. Nah, ini contohnya teman-teman yang di sini. Itu F2 Mas. Induknya hitam itu. Induknya hitam itu. Blackhead. Oh, anaknya blackhead ini. Nah, ini juga
F2. Nggih. Kembar ini. Oh, nggih. Oh, F2 putih-putih ini Mas ya? Nggih, putih-putih ini F2. Nggih. Ada yang F3. Belum kami RTQ Mas. Kami juga bingungin tak RTQ itu. Nih. Nggih. Oh, ini yang duduk ini. Nggih. Ini F3 Mas ya? F3 tapi gitu. putih nggih. Ya F3 lagi nih bawahnya ini. Oh, ini bawahnya lagi nih. Oh, RTQ merah ini. RTQ merah ini F3 lagi. Nggih. Oh, nggak kalah juga Mas ya. Kalau masalah itu lebih tua ini. Lebih tua ini. Malah kayaknya lebih bagusan yang ini ya. Iya betul. Yang putih secara itu body, ya. Secara body. Induknya ini Mas. Induknya ini. Okay. Ini F2 berarti nggih. F2. Oh, F2. Ini jangan dari bawah sini. Dadanya siap. Low lebar. Oh, nggih F2 nggih. Seperti white dorper kan body-bodinya. Body-bodinya seperti white dorper kayak gini. Ini anaknya ini gini. Ini anaknya, ini F3 berarti nggih. Ini sama-sama F3-nya yang putih sama yang blackhead ini. Tapi umurnya tuaan yang blackhead sebenarnya ya. Betul. Tapi untuk kelihatannya dari postur dan lain sebagainya kok malah bagusan yang putih. Yang putih. Oh. Cuma nggak tahu ini itu kalau dijual teman-teman percaya atau enggak kalau itu F3. Hanya saja asli F3 ya. Memang recordingnya itu induknya ngoten niku. Iya, induknya ini tadi yang dadanya lebar tadi. Iya, bentuk kepalanya juga sudah dorper agak nyenong itu. Nggih. Moncong-moncongnya itu kan seperti itu. Hidungnya agak besar nggih. Mas seperti white dorper ya Mas. Iya, betul. Kakinya juga dadanya juga lebar kayak gini. Dadanya lebar, terus gulune itu pendek, lehernya itu pendek. Nah, ini teman-teman. Nah, karena itu mungkin kita nggak tahu ya, ini rahasia ilahi. Nah, tapi hanya saja di Indonesia secara khususnya itu beranggapan memang kalau dorper yang bagus ya kepala hitam, kepala blackhead kayak gitu. Dan mempengaruhi harga juga. Tapi pada prosesnya secara kualitas daging, pertumbuhan dan lain sebagainya sebenarnya sama nih. Ini sudah kerutan di muka loh Mas, sudah muncul nih. Yang malah ini yang kecil nih, yang F3. Nah, itu kan mukanya kerut-kerut kayak dorper. Nggih. Nah, ini teman-teman ya. Oh iya, ini yang di muka bagian atas hidung itu. Nggih. Nah, itu ada kerut-kerut. Kerutan gitu. Nah, hanya saja mungkin boomingnya dorper ya blackhead. Kalau di Indonesia. Ngapunten ini sambil kita review juga untuk harganya yang di mana ini Mas Nanang yang yang dijual. Nggih. Ada yang menarik ini Mas. Nggih. Jadi kita kemarin beli buntingan sufok. Beli buntingan sufok, nggih. Tekstil ini yang tekstil ini semua buntingan sufok. Oh, buntingan sufok ini. Sufoknya yang bersertifikat. Yang besar-besar bobot 140 atau 130. Wah, keren. Sufok yang dari Pak Mario. Nah, ini kalau beli buntingan ada yang sudah melahirkan kita jual Mas. Teman-teman ya. Tapi kalau yang bunting belum Mas ya? Yang bunting belum. Oh, ini anakannya yang dijual. Yang sudah ada anaknya. F1 Super ini. Itu umur 3 hari 4 hari itu Mas. Oh, baru 3 hari 4 hari Mas? Iya. Memang anaknya Sufok itu F1-nya ya. Itu gede-gede bobot lahirnya. Itu kemarin bobot lahir ada sampai berapa Mas Menang? 4 kilo up nih, tiga-tiganya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Yang tidur itu itu baru lahiran kemarin. Baru ya itu yang diinjek-injek itu. Terus yang di belakang itu apa namanya tiang? Belakang itu. Tiang niku sudah 1 minggu itu Mas. Sudah 1 minggu ya. Ini dijualnya sama indukannya. Sama indukannya. Kalau dipisah ya rusak. Indukannya yang mana Mas Menangi? Yang tidur itu indukannya di belakangnya itu. Oh iya, di belakangnya yang pola warna sawi perah itu bukan? Bukan. Oh, yang tidur putih, ini. Putih, tidur itu. Tidur putih di sini, ini indukannya di sini. Nah, ini. Terus yang berdiri ini indukannya ini. Indukannya ini. Yang itu indukannya sebelahnya itu. Yang ada AirTag-nya kuning. Ya, untuk teman-teman yang berminat nanti kalau kurang jelas di video bisa menghubungi Mas Nanang Muhyudin Hilwaya Farm. Bisa tanya-tanya atau minta kirim video secara detailnya, nggih. Nah, sebelum kita beranjak harga, ini ada domba jenis baru ini Mas. Ya, lomba milik Mas. Lomba bikin ini juga dijual anaknya nih. Oh, anaknya. Bur ini. Nanti burnya. Ini bur. Tambahan bur. Jantan ini sapian ini. Umur 3
tanggal 5 November kemarin 3 bulan ini. Nggih. Oh, 5 November. Kembar. Nggih, kembar nggih. Nggih, oke. Kita sebelum ke kambing bur karena memang selingan dan ini ketemu pengen Sufok ya. gitu ya. Nah, ini sufoknya tadi induk anak tiga apa ya? Tiga induk nggih, anaknya ya? Semua satu-satu. Nah, anaknya semua satu-satu. Anaknya ini jantan betinanya Mas Nanang? Jantan semua, Mas. Wah, alhamdulillah pas jantan semua nggih. Ya. Jadi pas untuk kalau untuk pejantan nanti. Nah, ini harganya kiloan atau jogrok? Harganya kiloan. Oh, kiloan. Kiloan itu berarti di kilo ditimbang induk sama anaknya ditimbang. Jadi satu gitu aja. Berapa, Mas? Biar enggak mahal-mahal Mas jatuhnya nanti. Biasanya pasarannya kalau buntingan sufok itu kan 120 Mas per kilonya. Nah, ini karena sudah melahirkan, artinya resiko ketika hamil, terus resiko pas lahiran itu sudah hilang. Sudah terlewati hilang. Ya, terlewati ini kita jual 130. 130, selisih 10.000 aja. Iya, kita pokoknya badi jolke. Oh, badi jolke ya, 130. Ya kemungkinan kan ada yang hilang Mas ketika lahir. Air ketuban itu kan besar itu. Bobotnya juga besar. Terus susunya juga menarik Mas, besar-besar susunya. Nggih, ambingnya nggih. Ambingnya. Bure induk. Oh, nggih, ambingnya gede Mas. Padahal ini laktasi berapa untuk induknya ini? Waduh, sekitar 2 kalau lihat ini ya. 2 kali ini, nggih. Kita beli kan sudah buntingan, jadi nggak tahu pasti. Keren kan ambingnya. Nah, bukan yang ini loh. Nanti insya Allah tujuannya ke situ. Tapi untuk melihat mangkokannya puting bunting ambingnya yang bawah itu insya Allah bisa seperti gede seperti ini Mas ya. Nggih. Nah, ini kambing bur teman-teman. Atau ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini dorper ini. Texel. Anaknya F1 dorper. F1 dorper ini Mas ya? Nggih. Itu umur 2 hari juga. Kiloan juga ini? Kiloan bisa. Berapa ini nanti Mas kiloannya? Kiloannya 125. 125 ya? Iya, sama anak. Pengen disotek ini ya. Kambing bur teman-teman, jenis kambing bur. Dan ini ngapunten, ini bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya. Sebagian teman-teman itu ternyata masih ini Mas, masih awam bahwasanya kambing dan domba itu seolah-olah bisa dikawinkan gitu. Ini Mas Nanang selaku owner dari Hilmaya Farm ini bisa memberikan sedikit penjelasan Mas Nanang. Kayaknya tidak bisa Mas, karena beda kromosomnya. Beda kromosomnya iya. Ya. Kalau toh bisa jadi dari dulu misalkan kawin pun nanti nggak jadi. Nggak jadi gitu. Kalau misalkan jadi, berarti biasanya anaknya cacat. Oh, beda kromosom kayak gitu. Oke, ini untuk kambing burnya rencananya ke depan untuk kambing bur dikembangkan juga atau gimana ini Mas Nanang? Insya Allah lah. Insya Allah ya udah mau mulai merambah. Kalau sudah ada tempatnya, nanti kita buatkan khusus. Yang tempat ini yang masih nyoba-nyoba gitu loh. Kita kasih pakan sama dengan domba, ternyata ya hasilnya tidak jelek gitu. Hasilnya tidak jelek ya seperti ini ya. Dia tetap tidak jegrek, istilah kalau kambing kan kadang jegrek gitu kalau cocok. Klemis. Nah, ini kan tetap masih klemis. Klemis. Nah, ini tadi berapa Mas Nanang untuk yang kambing burnya ya? Yang dijual anaknya aja masalah itu. Oh, anak aja. Oke, siap. Ini ini 2 ekor. Tapi kiloan atau ya Mas ya? Nggih. Tapi masih belum tahu harganya saya. Nanti di udah dulu ya. Japri aja teman-teman ya. Iya. Japri teman-teman nanti kalau yang Mas. bisa menghendaki kambing bur. Wah, itu ada yang beranak atau gimana Mas Nang itu? Kecepet ternyata. Habis beranak nggih. Nah, teman-teman ini pas beranak. Oh, pas beranak barusan beranak tadi. Tadi malam ini. Jalan semalam. Nih. Oh, jangan keluar ya. Mau keluar. Nah, ini kayaknya lebih ini Mas tapi ya, lebih galak sama lebih gesit sama kambing burnya. Iya. Oke teman-teman, tak lebih mendekat sebentar Mas dari sini aja. Monggo. Nah, ini tadi yang anakannya jantan-jantan ya untuk ininya F1 sufoknya itu induknya. Dan ini yang kambing burnya ini yang pengen pengen membeli kambing burnya juga boleh nanti ya. Langsung japri-japri ke Mas Nanang. Oke, masih ada lagi Mas Nanang, barangkali ada buntingan atau apa gitu? Buntingan habis Mas, kita belum ini lagi. Oh, nggih. Berarti sama anak-anak jantan itu. Anak jantan nggih. Siap. Oke, kita kesini lagi teman-teman, balik lagi ya. Anak jantan ini ada. Nggih, ini jalan dulu ya. Lumayan Mas ini. Oh, ada yang F1 dorper itu yang tidur itu. Itu F1 dorper nggih. F1 dorper.
Itu murah ya sekarang. 2,7 juta aja. 2,7 juta Mas, serius ini Mas Nanang? Iya. Gede loh Mas ini? Iya. Wah, ada kendalanya berdiri ya toh. Leo, ini di review. Halo, sini. 2.700.000 rupiah. Nah, nanti bisa langsung japri ke Mas Nanang ya. Kewarakan dia. Kekenyangan yang nih. Ada yang ini yang 2,5 Mas. Yang 2.500.000 juga ini ada. Lepas HP. Lepas HP seperti ini. F1 ini. F1 Derper nggih. 2.500.000 rupiah nggih. Nggih. Oh, udah gede loh Mas ini. Nggih. Nah, 2 juta. Ini F2 tanduk. Sebentar Mas, ini tadi yang coraknya agak sapi perah ini Mas ya, 2.500.000 ya. Nggih. Oke, ini udah yang tanduknya. Ini tanduk. Ini 4 juta ini Mas. 4 juta ya, F2 tapi ya. F2 Derper, F2. 4 juta rupiah nih kayak. Yang sebelahnya itu blackhead. Yang tanduk blackhead. Ini yang tidak blackhead itu, tapi lebih besar dia. Lebih gede lagi. Yang harganya sama. Tangguknya agak itu. Nggih. Sama 4 juta rupiah nggih. Nggih sama. Sama 4 juta rupiah. Oke. Ini. Nah, yang mana tadi? Ini Merino ini. Ini yang di belakangnya Merino tertutup. Nah, ini menghadap sini ini. Oh, 4 juta. Betul ini ya? Nggih. 4 juta. Kalau ini ya. Yang enggak bertanduk ini, ini 4,5. Ini F2 juga. F2 4,5, 4.500.000 rupiah, nggih. Kalau yang di bertanduknya gede itu? Yang bertanduknya itu sudah tua itu Mas. Oh, udah tua. Yang ini yang kita review tadi masih umur 3,5 bulanan. Kalau ini sudah puel satu pasang, itu kiloan itu. Berapa? Kiloannya 80. 80.000 rupiah saja Mas. Ya. F berapa tadi ini? F1 ini. F1 ya, 80.000 per kilo. Yang ini teman-teman yuk. Nah, nih. Yang tanduk itu Mas. Yang ini tadi, nggih, tanduk yang 80.000 per kilo. Oh, yang tanduk. Nggih, yang ini besar ini loh. Oh, yang gede ini toh? Nggih, yang puel satu itu. Oh, nggih. Ini toh Mas, yang depan ini atau yang gede itu? Yang gede itu loh. Oh, yang itu di belakang itu. Nggih. Oh, yang 80.000 per kilo yang ini. Nggih. Oh, nggih, puel satu pasang nggih. Nggih. Ayo sini. Minggir dulu. Nah, dari atas nih. Nah, ini 80.000 per kilogram ya. 8. Nah, ini kelihatan keker, tinggi, gede, cuma bertanduk 80.000 rupiah. Nah, kisaran BB berapa Mas ini? Sekitar 50 ke 60. 50 ke 60 ya? Nggih. 8 kali 5, 4 jutaan ke arah 5 jutaan ya? Oh, nggih. Untuk akikoh juga boleh lah. Iya. Untuk akikoh. Ini murah Mas ini F2 ini 3 juta ini. 3 juta. Oh, sorry, 3 juta rupiah ya? Nggih. F2 3 juta rupiah nih. F2. Ini barusan sapi. Yang patah tanduknya patah satu. Tanduknya patah satu, nggih. Lepas sapi nggih. Lepas sapi F2. Kayak gini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Mana lagi ya? Kisaran harganya segitu Mas ya. Nanti kalau memang ada yang lain atau teman-teman kurang jelas di video ini nanti silahkan bisa hubungi. Nah, langsung menghubungi ke Mas Nanang. Ini ada yang mau sape juga Mas. Ada mau anak-anaknya yang mau sape, anaknya. Oke. Ini di mana ini? Ini betina yang jantan. Ini F2 jantan ini. Oke. Ini langsung. Ini kembar 3 Mas, makanya dia pertumbuhannya beda, yang anaknya satu aja. Nggih, kembar 3 semuanya hidup Mas ya? Hidup semua. Hidup semua ya, alhamdulillah. Wah, itu 4 jutaan blackhead. 4 jutaan per ekornya nggih. Nggih. Kembar 3 nih. 4 jutaan per ekor itu jantan semua nggih. Jantan semua. Kembar 3 ekor itu jantan semua Mas. Jantan semua. Jantan semua. Nah, ini teman-teman. Nih. Kembarannya di mana Mas ini? Coba ya. Oh, lagi ndelik kok. Blackhead semua tapi. Blackhead semua. Ini indukannya Mas Kak. Apa namanya? Hanya kacamata ini kalau nggak salah indukannya. Indukannya ini. Hanya kacamata. Cuman anaknya blackhead semuanya kayak gini. Ini satu. Yang lain sembunyi di mana ini? Ini F1. Sapian ini juga mau disape. Mau disape. Baru mau sape masih gede ini. Nah, ini paling Mas. Oh ya, ini 1, 2. Yang satunya tidak mau dipanggil.
dipanggil ya. Ya udah yang kurang lebih seperti ini Mas ya. Kurang lebih sama 4 juta per ekornya. Yang ini 1, 2, yang satu lagi sembunyi. Kalau yang ini tadi F1 baru mau lepas tape kayak gini, panjang tinggi. Di harga berapa ini Mas? 3 juta aja. 3 juta aja ya? Nggih, blackhead. Keren blackhead. Blackhead tapi ada putihnya kecil di atas. Ini 3 juta rupiah ya. Mas Tanang, harga yang tertera di sini tadi yang sudah kita bicarakan itu masih bisa nego ngaten atau masih bisa? Masih bisa ya? Tetap masih bisa nego. Negonya by WA aja, biar mesra. Siap. Oke, nanti biar mesra. Lanjut lagi, masih ada Mas Tanang di sana ini? Apa ya? Betina-betina tekselan ini mungkin Mas. Oh, betina teksel. Betina teksel, tapi masih kecil-kecil Mas sebenarnya. Kayak ini, kayak itu. Oh, ini yang cukur itu? Ya, yang baru dicukur-cukur itu. Tapi gemuk, gendut gitu. Masih umur 6 bulan, 7 bulanan. 6 bulan, 7 bulanan. Ada yang umur 9 bulan juga. Ada berapa? Ada 10 ekor kalau nggak salah. Harganya berapa Mas kalau teksel? Itu kiloan. Oh, kiloan. Per kilonya? 90.000 rupiah. Dan ini pejantannya Mas ya? Iya. Oh, itu tadi udah dikoloni, kemungkinan ada kebuntingan. Kita jual kosongan aja. Kan ini udah dikoloni ya? Udah dikoloni, tapi meskipun jualnya kosongan nanti ada kemungkinan loh ya? Iya. Berarti kalau itu nantinya tapi masih kecil loh Mas. Oh, masih kecil? Iya. Belum. Sebenarnya ya bisa dia birahi. Tapi kita jualnya kosongan. Kosongan ya, siap. Kalau yang bunting dengan dorper ya nggak segitu harganya. Kita di harga kosongan. Takutnya ada hamil. Ini kan belum 2SG. Kayak ini Mas. Contoh, aduh. Ini tadi sudah. Nah, ini teman-teman yang di sebelahnya pas yang dicukur-cukur itu loh. Yang dicukur-cukur, yang di belakangnya full bloodnya. Nah, ini ngadep sini. Contohnya kurang lebih seperti ini Mas ya, kiloan. Ini yang lain dorpernya pengen ke sini. Ini juga Mas ya, contohnya. Ya, betul. Dorpernya pada maju-maju ke sini nih. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Kalau pengen yang lebih jelasnya, lebih lanjut secara gamblang, bisa langsung japri Mas Nanang. Tanya-tanya juga boleh Mas ya, boleh. Beli tidak harus beli. Ini teman-teman. Nanti bisa langsung japri ke Mas Nanang. Oh ya Mas Nanang. Mas Nanang ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya. Di saat ini 4 atau 3 tahun ini Mas sudah? Hampir 4 tahunan. Hampir 4 tahunan ya. Bertahan selama itu, mempertahankan kualitas domba-dombanya juga bagus, dan juga untuk tentunya bisa menjualnya ya Mas Nanang. Kalau nggak bisa menjual otomatis kan nggak bisa tambah terus penuh ya. Itu bisa sedikit kita sharing-sharing sama teman-teman apa yang dilakukan atau tips-tipsnya untuk bisa dijadikan inspirasi bagi peternak pemula atau peternak muda, juga bagi teman-teman yang lain ini. Sebenarnya kalau di kami, kalau kita jualnya itu bibit ya barangnya harus bagus Mas. Maksudnya kalau bagus nanti ya dijual pantas dengan harga yang pantas. Kalau nggak bagus ya dijualnya ya harga ringan itu. Harga ringan ya. Soalnya kita breeder gitu ya. Jadi memang bibitnya bibit unggul, kualitasnya unggul, dan juga pemeliharaan. Kalau misalkan pengen harganya mahal ya berarti kualitasnya harus bagus. Harus bagus, seperti itu. Siap. Intinya di pemeliharaan Mas ya, dan perawatan, dan juga mungkin pemilihan bibitnya yang unggul. Betul. Siap Mas Nanang, terima kasih banyak ini Mas Nanang atas waktunya. Mungkin kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk Hilwaya Farm dan juga untuk peternakan seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan Hilwaya Farm secara lengkap, secara detail, di subscribe channelnya Hilwaya Farm Official Mas Nanang. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.